setelah ban and pick selesai. Tapi kalau balik kita lihat ke bandnya, balik-balik lagi Selena, mungkin Jawhead, abis itu Uranus, ya Matilda, band-band biasa sih yang udah kita lihat betul saja Matilda sudah di band. Dan kalau kita lihat dari Arcana sendiri melihat Kedot sangat-sangat lihai menggunakan seorang Granger, apakah akan ada respect ban atau tidak? Yes, sudah ada Popol Kupa yang di-ban oleh Arcana bersama dengan Selena dan juga Matilda. Apakah selanjutnya bakal ada Granger yang di-ban dari teman-teman Kings? Gak mau sampai jatuh ke tangan Arcana karena tadi mereka yang menggunakan Granger. Your team is banning. Tapi udah ada Pakito, terus Popol Kupa juga sudah di-ban, berarti Jawhead masih open, Benedetta masih open, Rafaela Angela masih open, Granger masih open. Ya hero-hero seperti itu, tapi Yif yang udah di-ban selanjutnya. Satu lagi hero terakhir yang harus di-ban. Apa kira-kira? Tapi kalau menurut gua Uranus sudah. Atau mungkin Alice bakal mereka ban. Mahal kalau Alice. Mahal ya? Kalau Uranus sih. Uranus, oke ini dia 3, 2, 1. Apakah Uranus seperti yang Choji dan Kak Pulung bilang bakal menjadi salah satu band untuk King Esports? Atau mungkin mereka mau Angela atau Rafaela di Enggak, kayaknya sih Uranus yang gitu. Kalau menurut Talia gimana? Menurut aku Uranus oke sih, tapi bisa juga dari supportnya. Dari supportnya? Angela Seperti mungkin atau Angela. Rafaela, iya. Karena di sini hierarki bakal menjadi first pick kan. Oh, tapi enggak, ternyata Benedetta. Siap. Salah kita semua. Salah kita semua ya, tapi nggak apa-apa. Karena itu yang sangat mengganggu tadi seperti di game yang Iya. pertama kan. Makanya udah ini kan nggak bisa dikasih lagi ke Warlord kan. Bahaya kalau Warlord pakai itu. Masalah di game pertama tadi untuk di early gamenya, taruhlah itu adalah apes-apesnya Warlord. Atau di game Iya. kedua dengan Benedetta digunakan lagi dan momentumnya pas, Udah Udah nggak habis. bisa jungling dari sedang Kedot, nggak bisa. nggak bisa jungle, nggak bisa Johead dapat pun buff. lepas, Johead bisa diambil. Jawhead sudah diambil, tapi di lain sisi Esmeralda juga masih open. Habis itu Uranus masih open di sini, Rafaela masih open, Angela masih open. Apakah akan ada combo lagi dengan Angela dan juga Uranusnya, atau akan lebih memilih ke arah Granger yang akan dipakai sama Kedot? Yes, di sini sudah ada Jawhead juga. Apakah selanjutnya bakal ada Granger lagi-lagi akan dipick oleh K-Dot? Seperti yang Choji mention, tapi Roger kah? Shadow pick? Oke, Rafaela. Rafaela. Atau mungkin mau Rafaela Bruno nih? Rafaela Bruno masuk, tapi Oke. Rafaela Uranus lebih oke. Lebih oke, Oke, tentu Rafaela saja. Ini Uranusnya akan berada di XP atau di mana nih? Kalau tadi kita lihat untuk XP-nya itu Chang'e ya. Untuk di gold-nya itu Chang'e ya. Atau tadi XP Chow. XP Cho, terus sama apa lagi? Di game yang pertama tadi, mana tuh. Iya, Chang'e tadi yang berada di area untuk gold lane dan juga XP-nya itu ada Chow. Nah, untuk sekarang Uranusnya akan berada di XP apa di gold nih? Tapi Karena kalau untuk kita di lihat- gold dari Kings ini sendiri mereka kadang biasa menggunakan mage, entah itu Harit, entah itu iya. Chang'e. masuk. Oke, tapi sudah ada Digi. Wah, Digi dong. Oke, Digi yang akan menjadi pilihan untuk Arcana sebagai support. Iya, tapi kalau dilihat dari Arcana dan juga Kings Esports-nya udah ada masing-masing di masing-masing tim ya. Hero-hero yang bisa dibilang mengerikan sih di meta sekarang, namanya Granger, Jawhead, terus dari Kings Esports sudah ada Uranus dan juga Rafaela. Kalau misalkan satu lagi ditambahin dengan misalkan Roger, menurut gua masuk sih. Mengingat dari seorang Roger kalau misalkan ditaruhin reverse time sama seorang Digi tapi ngelihat darah lawan tinggi di bawah 30% masih bisa ngejar. Tapi Bruno kah? Oke, Bruno juga masuk. Baik, combo Your team Rafael dan is Bruno banning. kembali hadir untuk Kings Esports. Iya, nih combo Rafaela Bruno ya yang movement speed terus dan Bruno juga bakal langsung sakit banget damage-nya. Selanjutnya, apakah bakal nge-pick Khalid sebagai side laner-nya? Karena Tapi dari di band dulu ini kayaknya. iya, dari Kings belum ada side lane sih. Dari RRQ juga baru Jawhead, mereka butuh side lane juga. Jadi Kalau- apakah mungkin di ban? Kalau kita ambil asumsi kalau Uranusnya Your Yes, team Pink. is banning. oke, berarti masih kurang side dan juga support satu untuk Kings Esports. Itu dia. Harit kah? Dan kalau untuk Ararki Sena sendiri kita lihat Sana akan nge-ban Harit atau Chang'e. itu semua side sih.
dari Esme Argentina ternyata, Side oke. dulu. Your team is banning. Oke, Esme bersama dengan Lunox. Band yang terakhir dari King Esports. Apakah Khalid atau mungkin siapa ya support satu lagi? Kagura mungkin ya? Kagura masuk. Kagura ya, Kagura bisa. Untuk Pipik sama Rarki Sena bisa banget jadinya di band untuk King Esports. Kagura, ya mentok-mentok kalau nggak ada Kagura, mungkin ke arah Eudora mungkin. Eudora, iya ya, Eudora juga burst damage sih. Iya. Oke, burst kita bakal damage. lihat Cuman aja. Farsha ngeliat juga bisa aja. arah Kisena. Farsha akan nggak di Belum ban? ada. Kings masih berpikir keras mereka, ataupun ada satu side lane dengan physical attack yang tinggi, ya Insitar itu Your dia team kunci is banning. kadang player-player dari arah Kisena nih kalau udah di game yang kedua dan kita udah Iya. berada di dalam satu kompetisi yang udah cukup tinggi dari bracketnya, Betul. Insitar keluar, entah itu yang di Hoshi yang ada di NBL ataupun yang di Sena itu. Pasti ada Misitar ya. Insitarnya kadang selalu nongol. Kunci mereka mungkin salah satunya. Makanya Iya. dari Kings Esport langsung respect band aja terhadap Insitar. Apalagi juga mereka ngepick arah Digi kan. Takutnya memang udah dipersiapkan Insitar untuk menjadi senjata rahasia dari arah Digi. Dan ternyata Ararki juga last band memilih untuk Yap, nge-ban Harit kan? Harit. Harit, oh Harit udah di band, berarti untuk King Cangga Esport. pun masih terbuka Cangga. sejauh ini bisa Kagura. mereka ambil lah. Kalau gue sih lebih ke arah Cangga sih. Iya, Chang'e Overall oke sama banget sih sih. dari Kings tadi main di game pertama. Kalau untuk Kings mungkin Chang'e, tapi kalau untuk arah Kisena mungkin Lunox. Lalu Noknya Lunox udah udah di di ban. ban. Oh, Tapi Lunox, oh Kimi, sorry. weh. Weh, Kimi? Kimi akan menjadi support. Chang'e. No. Oke, Chang'e. Chang'e lebih baik sih. menurut Iya, karena mengingat dari Granger, Jawhead, dan juga Digi. Oke, selain dari Time Bomb, mereka adalah hero-hero yang bisa dibilang jaraknya nggak terlalu jauh ya. Sementara kan kalau untuk Meteor Shower sendiri, kita tahu jaraknya kan ada 5 meter kali. Oke. Oke, Nah Chang'e. ini nih, kalau dia menggunakan Chang'e dan ini akan menjadi support di area mid, ini akan menguntungkan untuk Chang'e loh. Kenapa? Kalau sampai Digi feeder, ini bisa aja untuk kill-killnya dikasih ke Chang'e duluan loh. Atau bagi dua antara Chang'e dan juga Bruno. Chang'e-nya jadi, untuk Bruno-nya jadi, walaupun ada resiko di shutdown, tabungannya dipecahin. Tapi setidaknya di sisi yang berbeda, ada item-item yang sangat membantu ataupun gol-gol tambahan yang membantu untuk Chang'e ataupun Bruno bisa mendapatkan item-item yang mereka inginkan. Apalagi Chang'e kita tahu lah ya, Iya. di dalam team fight dia sangat dibutuhkan loh. Iya, apalagi Untuk poking damage, dan kalau Iya. misalkan emang bisa masuk semua tuh damage, ya udah jadinya ngeburst dong. nah dengan aku sangat penasaran besar. nih. Kalau misalnya sudah ada Elis dari tim Ararki Sena, apakah kali ini dari Kings Esport Ujet. bikin Necklace of Durance atau enggak? Sama kayak di game sebelumnya. Kalau menurut siapa? Neck of Durance? Your team is Chang'e. picking. Chang'e. Kalau menurut aku sih bakal pakai sih melihat adanya seorang. Enggak, dia Elis di ngeburst banget nih. Udah NOD-nya dari sini aja. sini. Oh dari Dari Rafaela. Rafaela Iya, aja. dari Rafaela Dia aja. fokus damage, udah Berarti bakar habis-habisan. Kemungkinan Holy Crystal, Defiant Glaive, Glowing One, Ice Queen ataupun Ice Genius Queen, One nanti satu lagi. iya. Masuk sih. Wah. Gak main sih. ini Satu dia. hero terakhir, side lane. Yap. Side lane. Oh, apakah Estes? Seriously? Wow. Oke, keren banget sih. Berarti sideline-nya Emang Chang'e. bener-bener untuk si Bruno-nya Iya. nggak boleh pulang. Karena mereka Iya. masih menangkap ataupun mengantisipasi ini adalah meta Digi feeder. Digi feeder tahu dong, Betul. time bomb-nya, reverse Iya, time-nya dia itu pasti bakal mengganggu. Itu kenceng pasti bakal banget sih. membuat Bruno bisa aja untuk melakukan recall dan kehilangan waktu untuk melakukan farmingan. Oh, enggak. Oh, oke, Lapu-lapu. enggak. Makanya di sini mungkin dengan Rafaela mereka udah merasa cukup dan lapu-lapu akan mengisi side lane-nya. Oke, Iya. kalau untuk lapu-lapu sih ngelihatnya bisa lah untuk ya 11-12 sama seorang Uranus Yap, berada di front line depan untuk menjaga seorang Bruno di belakang, sementara Bruno menerima asupan heal dari seorang Rafaela. oke, inilah 5 hero ya. Talia, Apa? Sena atau Kings? Nggak tahu kenapa aku lebih suka komposisi dari Kings karena mereka bisa memikirkan counter untuk Digi feeder. Oke. Dimana mereka udah tahu ada Digi di situ ngepick Rafaela, jadi seenggaknya kalau Bruno-nya cukup low HP kan nggak bisa nge-heal tuh dari Regen. Langsung aja di heal sama Rafaela. Iya, holy healing-nya lah ya, Iya, holy healing-nya. Oke, Choji. Kalau jadi sendiri ngelihat lebih ke arah Kings karena mengingat kekuatan dari Kings ini agak sinergi ya, agak-agak apa Betul. sih terbentuk gitu, loh, sambung menyambung dari hero dan dari hero ke hero satu ke lainnya. Kalau Pak Pulung sendiri gimana Pak? 3 untuk Kings. Oh, oke. Berarti Wah, suara kalau kita yang untuk di game yang kedua ini 3 untuk Kings. Dan ini dari draft pick ya teman-teman. Kita Yes. melihatnya kita lebih kayak
apalah ya untuk kayak melihat nih drafting seperti apa Kemungkinan. kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ataupun ya sebuah teori-teori tapi sejauh ini weh 3 suara untuk Kings. Hanya saja Land of Down, peperangan udah mulai dimulai. Wah, ada yang bawa duit tuh tadi gerobaknya ya. Iya, Goldland tuh nampaknya. Tapi di sisi lain juga di mid-nya, nampaknya dari Warlord bakal langsung mengganggu orange buff dari seorang Ya Kidot. ampun di flame shot dong, coba Di itu reset pergi jatuh. lagi dong. Reset jadinya ya udah. Meta digi feeder kan gitu. Iya, meta Digi Feeder. Dia overextend banget dan first blood yang gak heran ya karena memang melakukan meta Digi Feeder. Yap. Udah langsung buying time banget sih dari Warlord sendiri menggunakan Digi di flame shot di reset lagi. Jadi dari Kdot juga nggak dapat untuk orange buff-nya. Ini udah kehilangan waktu banyak banget loh Granger di tempat yang berbeda. Dia udah nikmat banget untuk melakukan farmingan. Sementara Violence mengganggu di bagian depan. Ada Jawhead juga 824 yang siap untuk langsung menerjang. Warlordnya 1 hit terakhir akan langsung dihilangkan. Sementara di bagian belakang ada Jawhead masuk dengan ejector dan juga smart missile-nya. King Kdot kehilangan waktu sebanyak-banyaknya. Cuman untuk Chang'e ini yang gue sebutkan tadi. Chang'e akan menjadi pengalian isu. Ada ejector juga, Bruno-nya hilang. Sementara Rapici oke, bisakah dia kabur? Flying Blood-nya berhasil digocek dan bagus banget loh. Sebuah terkaan akan sebuah lemparan dari Flying Blood-nya. Iya, dan kalau kita lihat dari networknya mungkin memang berbeda tipis. Tapi kalau dibandingkan antara Kdot dan juga Blaze kayaknya ini udah berbeda banget. Mengingat Blaze sudah kenyang dengan purple buff-nya. Iya, ini dari RRQ enak banget seorang Granger dikasih free space, bener-bener dimanjain banget dan bahkan Kdot kali ini baru bisa mengamankan purple buff-nya setelah menit kedua. Oke, di bagian atas tapi Jawhead sepertinya udah ada berada di area orange buff-nya. Akankah di reset? Violence masuk. Nah lo mulai ketahuan langsung di ejector aja. Menghilang sudah pergi lagi untuk orange buff-nya. Tapi Violence tertinggal. Masih aja beradu. Soso dan juga Flash ingin mendapatkan turtle tersebut. Berhasil diambil. Iya, turtle yang pertama berhasil diamankan oleh RRQ. Karena di sisi bottom lane kita lihat juga sudah ada RRQ ya, yang langsung aja dimandiin oleh Meteor Shower. Masih berusaha untuk mempertahankan diri dengan adanya Blood Out dan juga Flying Out. Tapi nggak cukup harus untuk pulang dia. Sebuah pergerakan overcommit dari Yami ya, dan membuat dirinya malah harus hilang. Kings 6 untuk poin killnya, sementara RRQ 2 dari sisi network. Memang Kings jauh lebih mengungguli. Ini kita lihat aja akankah celengan yang bisa dipecahkan sementara Violence harus tertinggal di bagian belakang. Violence-nya mau pergi tapi dia harus terkena dengan efek reverse time. King Kdot dikejar habis-habisan, ada time bomb yang udah dilemparkan. Blaze-nya berdekatan dengan Rapici. Akankah Rapici memberikan gangguan? Tidak ternyata. Dan kalau kita lihat dari pemberi level tuh juga jauh banget sih, dimana Kdot baru masuk level 3, sementara kalau dari Blaze udah level 7. Dan ini membuktikan kalau dari Kdotnya, kalau misalkan dia nggak bisa memulai jungling dengan bagus dan dengan baik, ini akan susah untuk mengejar seorang Blaze. Yap, dan sekarang untuk goldnya ataupun ya untuk poin killnya itu dibagi-bagi loh. Bruno-nya cuma ngekill 4, lalu yang tadi ada yang ngekill lagi, ada Rafaela dan juga ada apa ya? Tadi kalau nggak salah Uranusnya belum ada, hanya Rafaela tadi yang membantu untuk mendapatkan poin killnya. Iya, dan sementara itu juga Granger udah bisa mencuri purple buff dari seorang Kdot nih. Wah, ini Grangernya fat banget sih. Iya, Kita bisa lihat level 8 loh dia udah. Ini Kdotnya puasa kayaknya, puasa buff dia ya. Di saat kita buka dia masih puasa. Iya, Masih lanjut lagi loh. ketinggalan Iya. level jauh. Jauh. 4 level tertinggal seorang Bruno. Wah, ini sih kalau misalnya dari King sendiri tidak mau menemukan momen untuk membalikan keadaan, ini bakal menjadi one-sided game. Iya, dan melihat kekuatan dari Kdot juga belum berasa apa-apa dengan item yang masih jarang, level juga masih jauh. PR banget sih untuk seorang Kdot bisa jungling dengan aman kalau misalkan Warlord-nya masih tetap mengganggu terus. Iya, bahkan time unit unik ini hanya gangguan-gangguan aja gitu loh. Warlord-nya hanya akan terus menjadi sang pengganggu, sementara 824 akan mengambil orange buff-nya tanpa adanya gangguan. Kehilangan waktu yang sangat banyak di bagian tengah. Ada satu outer turret yang akan mereka ambil, Holy Buffalo ataupun Rhapsody-nya langsung masuk ke bagian dalam shutdown. Masih dirapatkan, ini dia yang mereka butuhkan, duitnya akan langsung pecah. Rafaela-nya down, sementara itu Chang'e-nya pun menjadi korban. Lihat aja network-nya langsung meledak habis-habisan. Iya, tapi di sisi lain kita bisa lihat Rafici-nya berusaha untuk nge-cut Minion. Sementara itu dari RRQ langsung berusaha untuk nge-poke damage ke arah Turtle. Bakal diamanin aja tanpa adanya terjadi kontes karena memang sudah terpaut jauh level.
Gak mau terjadi team fight yang akan menjadi blunder bagi teman-teman Kings juga. Iya, kalau kita lihat dari item juga masih sepi banget ya untuk tim Kings Esports. Apalagi melihat seorang Bruno baru mengamankan sepatu yaitu top good. Sementara kalau dari desa sendiri udah mulai terisi, damage juga udah mulai berada. Ya balik lagi sih mungkin kata Pak Pulung benar ini adalah kutukannya skin legend ya kan. Yoi, sementara itu langsung masuk ke bagian tengah dilemparkan dengan ejektornya tebal force tadi. Akankah dia berhasil untuk kabur dari situ? Enggak, ternyata Brunonya berhasil diambil lagi dan lagi. Elis, Digi dan juga Johead bekerja sama untuk bisa mendapatkan Brunonya. Yap, tapi ngomong-ngomong nih Rafiji-nya harus ter-pick off karena langsung aja di The Way of Dragon Karabes terkena turret damage dan juga harus ter-pick off di sana. Yap, networknya pun udah menjauh loh itu. 15.600 berbanding dengan 19.000 lebih. Stride-nya, Warlord-nya masih memberikan efek gangguan. Udah ada beberapa short skill yang dikeluarkan. Hilang lagi untuk Digi. Seperti biasa, meta Digi Vidor. Flying Blood ke bagian depan. Ada Granger juga yang udah langsung mengunci pergerakan. Wave minion sementara 824 udah mengambil posisi siap untuk masuk dengan ejektornya. Langsung dilemparkan kan Unstoppable Force-nya udah langsung siap juga. Iya, tapi ngomong-ngomong ini bagus banget loh dari seorang Chang'e. Krite-nya tadi berhasil mencuri orange buff dari Ararki. Yes. Iya, tadi dia diam-diam di arah bottom lane habis nyuri orange buff langsung melakukan recall, nggak mau terlalu gegabah. Sementara itu dari 824 di sana Jauhead berusaha untuk mengetahui minion sambil mengamankan Rock Pulsa terlebih dahulu. Yap, Warlord melemparkan time bomb akan ya tuh dia reverse time lagi. Gangguannya seperti itu aja. Reverse time bomb, reverse time bomb. Aduh, sebel. Ngeselin banget ya. Ngeselin. Iya, apalagi dia juga ketika ter-pick off masih bisa membuka vision buat teman-temannya. Yap. Ya, inilah dia lagi-lagi hampir saja ter-pick off seorang Warlord tapi langsung di back up oleh Blast. Di sisi lain sudah ada Blood Off juga. Flying Blood ke arah depan dari seorang Yami. Rafiji di situ masih berusaha untuk mempertahankan lini terdepannya. Dimandiin begitu aja untungnya Yami masih bisa pergi ke bagian belakang. Sementara 824. Yap, Diginya pun langsung menghilang. Mereka berhasil mengusir mundur. Ada kesempatan untuk bisa mendapatkan purple buff-nya. Dan King K-Dot berhasil untuk mendapatkan purple buff tersebut. Oh, ini levelnya masih belum terkejar loh seorang Blast dari K-Dot. Terpaut jauh antara 12 dan juga level 7. Berbeda 5 level. Iya, beda 5 level dan kalau misalkan dari Warlord bisa terus-terusan menahan seorang Kedot untuk mendapatkan jungle, udah ini tinggal masalah tempo dari seorang Blast, Soso dan juga Yami agar bisa melakukan inisiasi war yang baik Yap. untuk ke depan. Wow, Chang'e pun menjadi korban. Hanya saja kalau Kings bisa membawa ini ke late game, mereka masih punya kesempatan. Iya. Karena Iya. nantinya untuk seluruh item dan juga network pasti juga udah akan sama. Sama. Sementara itu di bagian tengah Violence-nya langsung aja Braver Fighter-nya nampol ke bagian depan. 824 masih ada flicker untuk mundur ke bagian belakang. Rhapsody-nya satu hitnya sakit banget. Basic attack, reverse time bomb dikeluarkan. King Neo tertinggal di bagian belakang. Flame Lord-nya untungnya masih bisa pergi. Sementara Antikira sekarang menjadi milik dari Rafiji. Untuk Ararki Sena juga mereka udah meningkatkan lagi bagaimana speed dari serangan-serangan mereka. Blast nggak bisa langsung diserang oleh Violence dengan jarak sedekat itu. Rhapsody-nya habis itu tadi mah Rafaela. Iya, dan langsung aja di arah bottom lane Rafiji mengalami sedikit kesulitan karena sebentar lagi akan di-ganking, terpaksa masuk hingga ke base Ararki. Hei, mohon maaf salah base, salah jalan pulang Rafiji. Dia hanya ngebaying time aja, sementara Yap. Mega Kill juga berhasil didapatkan itu tadi oleh Chow-nya. Ini udah Flying Blood ke bagian depan. Purple buff-nya akan menjadi milik dari Ararki Sena. Nah, nampaknya kita akan melihat game ketiga nih Choji. Iya, kencang banget sih dari Blaze-nya ya dengan 302 dan juga Kedotnya bener-bener nggak bisa makan sih, bener-bener nggak bisa dapat asupan gizi dari jungle, apalagi ditambah lagi dengan retribution yang dimana pastinya hasil dari minion dibagi setengah di 5 menit pertama. Iya, ini dia Brave Factor tadi udah keluarkan juga di bagian belakang. Ada Meteor Shower di keluar, Newt-nya masih bisa bertahan di bagian depan. Bisakah dia? Enggak, ternyata karena udah terlalu sakit. Langsung Flame Ball, langsung memberikan efek stun kepada satu area. Sementara Warlord di bagian belakang masih santuy aja dia. Ngelemparin time bomb, ngelemparin reverse time-nya, ngelemparin time bomb lagi. Kayak begitu aja terus yang dilakukan oleh Digi item yang buset dan duitnya kalah jauh banget. Beda banget ya, dimana kalau misalkan kita lihat dari seorang Ranger sudah mengamankan Endless Battle dan juga strike jalan ke Blade of Despair, sementara dari seorang Kedot dia bisa dibilang gold yang hampir terendah ya, dengan satu item pun aja belum jadi yang lagi mengarah ke Berserker Fury. Wah, ini dari item udah
udah jauh banget, apalagi Blaze baru aja mendapatkan Blade of Despair Perbedaannya goceng, juga. Iya, bedanya 5.000. Dan bahkan Lord juga udah diamankan oleh tim Ararki ya. Semua ini karena Digi. Semua Digi karena feeder, iya membaik time banget di early call. Oke, Canggahnya terkena nih, sayang banget kalau sampai Canggahnya harus diambil. Sementara itu udah ada Meteor Shower diselamatkan dengan Time Journey. Selamat sudah LS-nya Unstoppable berhasil diambil oleh Granger. Nih kayaknya dengan satu serangan lo ini bisa aja Ararki Sena menumbangkan karena perbedaan hero-nya jauh banget loh. Iya. Cuman kalau sampai Bruno-nya down, ataupun Granger-nya down, wah tabungannya banyak banget yang pecah itu mah. Wah iya sih, ini langsung snowball parah sih. Tapi sementara itu dari teman-teman Ararki juga langsung nge-push aja konten ke arah mid lane. Tapi masih ada Meteor Shower dari seorang Chang'e berusaha untuk nge-clear minion. Pukul mundur teman-teman Ararki. Sementara itu Nude gak bisa untuk menjadi frontlaner lagi karena damage yang diberikan oleh seorang Blast cukup pedih. Yap, itu dia. Udah melemparkan lagi, Flying Blood lagi, Time Bomb lagi, Flying Blood lagi, Time Bomb lagi. Itu yang udah kita lihat dari tadi. Belum mau teleport ke bagian depan. Lordnya akan hadir, akan masuk ke dalam area pertahanan. Ini udah Flying Blood yang langsung berpindah ke bagian depan. Diberikan efek stun aja. Monster Kill berhasil didapatkan. Rafaela pun harus down. Akankah kemenangan menjadi milik dari Ararki Sena? Sementara Uranusnya pun harus menjadi korban lagi. Dua orang udah langsung menghilang. Lordnya akan segera hilang. Sedikit lagi dan Bruno-nya pun menjadi korban. Satu sama akan menjadi milik dari Ararki Sena. Yes, skor 1-1. Kali ini berhasil dimenangkan oleh Ararki. Mereka bisa membalikan keadaan.